Oke Bapak Ibu, berikutnya kita akan belajar tentang membuat soal untuk penilaian harian yang sesuai dengan ketentuan G-School. Oke, kurang lebih sama dengan pembuatan materi ya. Kalau di pembuatan materi, page 1 untuk materi, page 2 untuk pendalaman. Oke, kalau di pembuatan soal, page 1, page ganjil kita gunakan untuk soal dan opsi jawaban. Sedangkan page 2 adalah kunci dan pembahasan atau kunci saja nggak apa-apa. Begitu nggih? Page ganjil untuk soal dan opsi jawaban. Page genap untuk kunci dan pembahasan atau untuk kunci saja. Misalkan saya membuat contoh soal. Surat yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah A. Al-Fatihah sampai D. Al-Imran ini. Jawabannya ada di C, maka yang di page 2 saya tulis C Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian untuk fontnya minimal di 20 nggih Bapak Ibu. Kalau misalkan di 20 sudah mentok seperti ini, maka sudah cukup ya. Jangan di angka 12, takutnya nanti terlalu kecil ketika kita simpan PDF. Cara menyimpannya sama. Pertama, kita simpan dulu dokumen ini nggih. Misalkan saya kasih nama contoh soal, kita simpan di tempat yang tadi. Oke, kalau sudah muncul seperti ini kita tutup saja. Ini juga kita tutup. Sekarang kita masuk ke G-School ya, ke G-School kita tadi. Untuk memasukkan, untuk mengupload soal, caranya sama dengan mengupload materi nggih Bapak Ibu. Kita klik tanda plus atau arahkan kursor ke tanda plus, kemudian klik tryout ya, yang di lambangnya nggih. Klik tryout. Kemudian kita pilihkan kuncinya sesuai dengan kunci yang kita buat. Karena di sini kuncinya C, maka di sini kita klik C. Mangaten nggih Bapak Ibu, karena cuma satu soal, ya ini sudah selesai. Misalkan nanti soalnya ada banyak, ada 40, nggih nanti kita satu-satu memasukkan kuncinya seperti pas kita membuat di Google Form. Mangaten kalau sudah kita save, nggih. Cara mengujikan sama seperti kita mengajarkan nggih. Kalau Bapak Ibu ada di posisi ini, klik 3 garis di pojok atas, lalu pilih tryout. Kemudian silahkan ujikan tryout yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan yang baru ada ini nggih, klik ujikan. Judul PH, misalkan PH 1. Kemudian untuk pesan, kerjakan dengan jujur. Kemudian kita pilih kelas mana yang mau mengikuti penilaian harian ini. Kemudian kita klik harian. Lalu harinya apa? Misalkan saya penilaian hariannya hari Rabu tanggal 14 jam ke-2 misalkan. Oke, kemudian untuk di sini pilihan nggih Bapak Ibu.
tampilkan ranking kalau Bapak Ibu ingin, tampilkan hasil, tampilkan pembahasan, acak soal. Jumlah soal ini misalkan Bapak Ibu membuat 100 soal, terus pengen diisi yang diujikan 20 saja, bisa dipilih nanti 20 soal makaten. Kemudian durasinya mau dibatasi atau tidak, misalkan kita sudah membatasi menggunakan jam, nggak perlu dinyalakan. Tapi misalkan nanti kita nggak pakai jam, ini dinyalakan untuk mau berapa menit durasi pengerjaan yang kita inginkan. Di sini juga ada pilihan soal isian dan secure mode beta. Ini nanti nggak usah diklik dulu, biarkan kosong saja. Ini untuk pelatihan yang ada berikutnya. Kemudian pastikan tulisan ujikan sudah merah, kemudian klik ujikan. Nanti akan muncul di depan, di beranda depan kita, seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, di sini ada simbol manusia berwarna hitam, ini berarti jumlah peserta yang mengikuti, sedangkan yang berwarna merah adalah yang belum atau tidak mengikuti. Nanti silakan diklik saja masing-masing, bisa diklik untuk mengetahui siapa saja yang sudah ikut dan siapa saja yang belum ikut. Sebagai contoh, misalkan saya klik yang belum ikut, di kelas saya ada 2 anak yang belum ikut ini. Nanti akan muncul nama. Kalau lama bisa di refresh ya Bapak Ibu. Soalnya pengguna G-School sudah lumayan banyak, jadi mungkin beberapa agak lama. Masih belum bisa ini. Nanti kalau misalkan diklik muncul, ini sudah bisa muncul, klik hasil. Nah, nanti akan ada yang ikut berapa, yang absen berapa. Yang absen bisa kita klik, kemudian kita akan menemukan nama anak-anak yang belum mengikuti. Nah, ini contoh. Ini yang belum mengikuti. Kalau kita tinggal menyampaikan ini ke wali kelas atau ke BK. Begitu Bapak Ibu, sedikit tutorial tentang penggunaan G-School yang nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selama 1 tahun ajaran mungkin, dan akan kita dalami di hari Kamis pada pelatihan G-School via Zoom meeting. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.